kau sudah tahu semua yang terjadi di Dwaraka? Iya, Kak. Ini sudah terjadi beberapa tahun lalu. Aku sudah mencoba untuk menghentikannya, tapi rakyat Dwaraka selalu mengulangi tindakan tidak bermoral ini. Yudhistira memang pantas disalahkan atas semua ini. Dia telah mempertaruhkan istrinya sendiri dalam permainan dadu itu. Apakah seluruh bangsa Arya harus mengikuti cara yang tercela seperti itu? Tidak, Kak Balarama. Apakah Yudhistira yang harus disalahkan atau Duryudana yang disalahkan? Tindakanlah yang harus disalahkan. Seseorang yang dipengaruhi kedengkian senantiasa selalu melahirkan bibit kejahatan. Pada dasarnya, ini adalah kebutaan dari tradisi dan tidak seorang pun membenarkan akan hal itu. Ketika seorang manusia memegang teguh sumpah dan janjinya, itu bukan hal yang mudah, kan? Tapi bila berpegang teguh pada prinsipnya sendiri, apakah bijaksana? Hal yang sama terjadi di ruang perjudian itu. Semayang Agung, Guru Drona, Perdana Menteri Widura, saudara tertua Pandawa Yudhistira, semuanya terikat oleh kata-kata mereka dan tetap buta oleh karena adanya tradisi. Demi untuk memegang teguh sumpah dan janji-janji mereka, demi untuk memegang prinsip mereka. Andai saja ada salah satu dari mereka bersedia melanggar sumpah mereka waktu itu, Drupadi pasti tidak akan menghadapi peristiwa memalukan seperti itu. Apa maksudmu mengatakan itu, Krishna? Apa kita harus melanggar sumpah yang kita ikrarkan? Kebenaran itu seperti pohon, kan? Sumpah dan janji-janji adalah cabangnya, dan akar pohon adalah kasih sayangnya. Cabangnya tidak perlu terlalu kuat, tetapi akarnya yang harus diperkuat. Bila demi menolong dan membebaskan penderitaan orang lain, seseorang rela melanggar sumpahnya, maka itu pilihan yang tepat. Tapi di sini, pada saat ini, nilai kasih sayang telah hilang di hati bangsa Arya, bahkan di seluruh negeri. Penderitaan lahir karena adanya kasih sayang yang hilang. Dan penderitaan orang-orang tidak bersalah, seperti yang kita saksikan tadi, adalah satu bentuk pengakuan dari masyarakat kita. Ketika tidak ada lagi kasih sayang di masyarakat, mereka merasa tidak ada ikatan satu sama lain, Kak. Mereka hanya akan mementingkan diri mereka sendiri. Penderitaan yang sedang dialami rakyat Dwaraka itu sama halnya dengan penderitaan seluruh bangsa Arya. Cabang-cabang pohonnya mulai rapuh, berlubang, mengering dan menjadi layu. Begitupun halnya dengan kebenaran saat ini yang telah lunglai tidak bernyawa. Inilah saatnya untuk menghidupkan kembali kebenaran, Kakak. Sekali lagi seluruh masyarakat harus dibuat sadar akan kebenaran. Tapi sekarang kita juga menghadapi masalah yang serius lainnya, yaitu perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Mahabharata adalah sebuah wiracarita kuno dari India yang mencakup berbagai aspek kehidupan, filsafat, dan ajaran moral. Ditulis oleh Maharesi Vyasa, epik ini berisi lebih dari 100.000 sloka atau baris sastra dan terdiri dari 18 kitab atau parwa. Mahabharata diyakini ditulis oleh Maharesi Vyasa pada sekitar abad keempat atau kelima sebelum Masehi, sekitar 3.000 hingga 2.000 tahun yang lalu. Namun, penanggalan pasti tidak dapat dipastikan dan beberapa ahli meyakini bahwa kisah tersebut dapat mencakup rentang waktu yang lebih lama. Mahabharata tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra epik, tetapi juga sebagai sumber ajaran etika, filsafat, dan kebajikan. Seiring waktu, Mahabharata telah mengalami perubahan, penambahan, dan variasi dalam cerita yang diakibatkan oleh transmisi lisan dan penulisan ulang oleh berbagai penulis. Beberapa perbedaan utama meliputi penambahan atau penghapusan dan variasi cerita. Seiring dengan tradisi lisan, beberapa penambahannya mungkin muncul dari berbagai sumber atau pengarang yang lain yang ingin menyoroti aspek tertentu dari cerita. Bhandarkar,
Oriental Research Institute, Kisari Mohan Ganguly yang disingkat menjadi KMG. Ada juga Mahabharata yang sangat terkenal versi Raja Gopalachari, Ramesh Menon, Devdutt Patanaik, dan yang paling menyita perhatian adalah versi Anand Nilakantan. Di Indonesia sendiri, penggemar Mahabharata terbanyak selain dari berbagai buku-buku sejarah bersumber dari tayangan serial televisi. Ada dua serial yang sangat populer di Indonesia, yaitu Mahabharata 1997 yang dibuat oleh rumah produksi BR Kopra. Ada juga Mahabharata pada tahun 2013 dibuat oleh rumah produksi Swastik Production. Mereka memakai versi yang mana? Apa saja perbedaan alur cerita dari berbagai versi Mahabharata tersebut? Sebelumnya, kita cari tahu bersama penjelasan secara singkat masing-masing versi Mahabharata tersebut. Melalui perbandingan berbagai versi Mahabharata, kita menyadari bahwa kekayaan epik ini dapat dilihat dari berbagai perspektif. Setiap versi menambahkan lapisan baru dan membuka jendela baru ke dalam makna dan kompleksitas Mahabharata. Dengan meresapi keberagaman ini, kita dapat lebih mendalam memahami nilai-nilai klasik Mahabharata dan keabadian kisah epik dalam sejarah budaya manusia. Mahabharata tetap menjadi tidak hanya kisah pahlawan dan peperangan, tetapi juga kumpulan nilai dan ajaran moral budi pekerti yang tak tergantikan. BORI adalah singkatan dari Bhandarkar Oriental Research Institute, sebuah institut akademis, sehingga Mahabharata versi mereka jelas lebih tertata rapi dan mudah dimengerti. Sebagai proyek akademis yang ambisius, ini dimulai pada awal abad ke-20 dan butuh puluhan tahun, serta melibatkan banyak nama dalam prosesnya. Kenapa disebut edisi kritis atau BORI CE? Karena didasarkan pada ribuan manuskrip dan semuanya diteliti terlebih dahulu. Cerita yang tidak konsisten, misalnya tidak semua di versi ada, akan dianggap interpolasi sehingga perlu dihapuskan. Sedangkan KMG adalah singkatan dari nama Kisari Mohan Ganguly, penerjemah pertama Mahabharata berbahasa Inggris di dunia pada abad ke-19 dan sekarang bisa dibaca secara gratis di internet. Mahabharata KMG ini didasarkan pada versi Bengali, daerah asal Ganguly-ji. Sedangkan dalam Ajaya, Epic of the Kaurawa Clan, sudut pandang terhadap tokoh Duryodhana cenderung lebih simpatik dan humanis. Anand Nilakantan berusaha mengeksplorasi sisi-sisi manusiawi dari karakter ini, menghadirkan latar belakang dan motivasi yang mungkin mendorong tindakannya demikian. Penyimak kisah Mahabharata dari versi Ajaya, Epic the Kaurawa of Clan, diajak untuk melihat Duryodhana sebagai karakter yang kompleks, bukan sekedar sebagai tokoh yang jahat. Pemikiran dalam Mahabharata versi ini mencakup dilema moral, perasaan terhadap ketidakadilan yang dirasakan Duryodhana, dan pertimbangan yang mungkin mempengaruhi keputusan-keputusan Duryodhana. Ini menciptakan sudut pandang alternatif terhadap kisah Mahabharata yang umumnya dipahami dari perspektif Pandawa sebagai pahlawan dan Kaurawa sebagai antagonis. Ada juga versi Mahabharata karya Raja Gopalachari yang dikenal sebagai Mahabharata atau Mahabharata Rethel, adalah interpretasi retelling yang populer. Raja Gopalachari juga dikenal sebagai Rajaji, seorang politisi dan penulis India, menghadirkan Mahabharata dalam bahasa yang sederhana dan fleksibel untuk membantu penggemar Mahabharata modern memahami epik kuno ini. Dalam versi ini, Raja Gopalachari menyoroti nilai-nilai moral dan pesan filosofis yang terkandung
dalam Mahabharata. Dia mencoba menyederhanakan cerita, mempertegas aspek-aspek etika dan moral, serta menyoroti pelajaran spiritual yang dapat diambil dari kisah ini. Versi Raja Gopalachari, Ramesh Menon, dan Devdutt Patanaik masing-masing menyajikan Mahabharata dengan gaya naratif yang unik. Raja Gopalachari mengusung pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami, sementara Ramesh Menon mengeksplorasi narasi prosa yang menarik. Devdutt Patanaik di sisi lain menghadirkan Mahabharata dengan fokus pada interpretasi simbolis dan filosofis, membuka dimensi baru pemahaman. Lalu, bagaimana dengan serial Mahabharata di televisi yang sempat populer di Indonesia, yaitu Mahabharata pada tahun 1997 yang dibuat oleh rumah produksi BR Kopra, Mahabharata tahun 2013 yang dibuat oleh rumah produksi Swastik Production. Mereka memakai versi yang mana? Apa saja perbedaan alur cerita dari berbagai versi Mahabharata tersebut? Kita akan lanjut di video selanjutnya.